Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Cahyani dengan NIM 2032369, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimental. Nah, jadi apa itu penelitian eksperimental? Penelitian eksperimen adalah metode yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Dalam sebuah penelitian, peneliti mengontrol kondisi untuk melihat efek dari perlakuan tertentu. Misalnya, jika kita ingin tahu bagaimana metode pengajaran baru mempengaruhi hasil belajar siswa, kita bisa membandingkan hasil siswa yang diajarkan dengan metode baru dengan metode yang lama. Selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu ada ekuivalensi statistik. Ekuivalensi statistik berarti bahwa subjek dalam kelompok yang berbeda harus memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, kecuali perlakuan yang diberikan. Misalnya, jika kita ingin melakukan penelitian tentang pengaruh metode pengajaran baru terhadap hasil belajar, kita harus memastikan bahwa siswa dalam kelompok yang menggunakan metode baru dan kelompok yang tidak menggunakan metode baru memiliki kemampuan belajar yang sama sebelum penelitian dimulai. Karakteristik selanjutnya ada perbandingan antar kelompok. Karakteristik ini mengharuskan adanya minimal 2 kelompok dalam penelitian untuk melakukan perbandingan. Misalnya dalam penelitian tentang efek obat baru, satu kelompok pasien bisa diberikan obat tersebut, sedangkan kelompok lain diberi obat palsu. Karakteristik selanjutnya yaitu manipulasi perlakuan. Manipulasi perlakuan berarti peneliti mengontrol variabel independen yang akan diuji. Misalnya, jika kita ingin menguji apakah waktu belajar mempengaruhi hasil ujian, kita bisa mengatur 2 kelompok siswa, di mana satu kelompok belajar selama 2 jam dan kelompok lainnya selama 1 jam. Kemudian ada pengukuran variabel dependen. Dalam penelitian eksperimen, pengukuran variabel dependen adalah kunci untuk mengetahui efek dari perlakuan. Misalnya, jika kita ingin menguji efek metode pengajaran baru, variabel dependen mungkin adalah nilai ujian siswa setelah mereka diajarkan dengan metode tersebut. Selanjutnya, karakteristik penggunaan statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan lebih luas dari data yang dikumpulkan. Misalnya, jika kita melakukan penelitian pada sekelompok kecil siswa, kita bisa menggunakan statistik inferensial untuk memperkirakan bagaimana hasil belajar siswa di seluruh sekolah. Selanjutnya, karakteristik desain yang mengontrol variabel asing. Desain penelitian yang baik harus mampu mengontrol variabel lain yang tidak relevan agar tidak mempengaruhi hasil. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh metode pengajaran, kita harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal waktu belajar dan lingkungan kelas. Selanjutnya yaitu ada beberapa prosedur penelitian eksperimental. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Tentukan masalah spesifik yang ingin diteliti, seperti apakah metode pengajaran baru lebih efektif. Kemudian formulasikan hipotesis. Peneliti perlu membuat hipotesis atau dugaan yang akan diuji. Kemudian tetapkan desain penelitian. Desain penelitian juga harus ditetapkan untuk memastikan semua variabel yang terlibat dikelola dengan baik. Kemudian pengkajian kemungkinan hasil. Pertimbangkan hasil yang mungkin muncul untuk mempersiapkan analisis. Kemudian mempersiapkan analisis data. Tentukan metode statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Kemudian laksanakan percobaan. Lakukan eksperimen sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kemudian analisis data. Tinjau data yang diperoleh untuk melihat apakah mendukung hipotesis. Kemudian yang terakhir yaitu tarik kesimpulan dan evaluasi. Buat kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi proses penelitian untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, perlakuan terhadap validitas dalam penelitian eksperimental, yaitu ada validitas internal dan eksternal. Validitas internal mengacu pada seberapa baik penelitian dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel yang diuji. Ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh faktor lain yang tidak terkontrol. Untuk memastikan validitas internal, peneliti perlu mengontrol variabel luar yang dapat mempengaruhi hasil, seperti memastikan bahwa semua peserta mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada bias yang mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian itu validitas eksternal. Validitas eksternal ini berkaitan dengan seberapa jauh hasil penelitian dapat
digeneralisasikan ke situasi atau populasi lain. Ini mengukur apakah apa yang ditemukan dalam penelitian dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas. Untuk meningkatkan validasi eksternal, peneliti harus mempertimbangkan apakah sampel yang digunakan mewakili sepopulasi yang lebih besar dan apakah kondisi eksperimen serupa dengan situasi nyata. Dengan cara ini, hasil penelitian dianggap lebih relevan dan dapat diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, terdapat 4 desain penelitian eksperimental dan jenisnya. Yang pertama yaitu ada desain pre-eksperimental. Desain pre-eksperimental adalah yang paling sederhana dan tidak melibatkan kelompok kontrol. Dalam desain ini terdapat beberapa jenis seperti desain satu kelompok, di mana satu kelompok diukur setelah perlakuan diberikan. Jenis lainnya adalah desain pre-post satu kelompok, di mana satu kelompok diukur sebelum dan setelah perlakuan untuk melihat perubahannya. Selain itu, ada juga desain perbandingan kelompok statis yang membandingkan dua kelompok yang sudah ada tanpa menggunakan acak. Kemudian ada desain kuasi eksperimental. Desain kuasi eksperimental digunakan ketika tidak mungkin membentuk kelompok kontrol secara acak, atau lebih baik karena melibatkan kelompok kontrol meskipun tidak sepenuhnya acak. Salah satu contohnya adalah desain kelompok kontrol tidak setara, di mana kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara acak, tetapi keduanya mengikuti pretest dan post-test. Desain deret waktu satu kelompok juga termasuk dalam kategori ini, di mana satu kelompok diukur sebelum dan setelah perlakuan. Selain itu, desain deret waktu kelompok kontrol melibatkan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan sehingga memungkinkan perbandingan hasil. Kemudian ada desain true experimental design atau disebut juga eksperimental sejati. Ini melibatkan kontrol ketat terhadap variabel luar dan menggunakan acak untuk penguasaan subjek. Contoh dari desain ini adalah desain kelompok kontrol pre-test post-test, di mana subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol, kemudian diukur sebelum dan setelah perlakuan. Ada juga desain kelompok kontrol post-test yang hanya mengukur hasil setelah perlakuan tanpa pre-test. Kemudian ada juga desain Solomon 4 kelompok adalah jenis lain yang memberikan kontrol lebih ketat dengan menggabungkan kelompok yang memiliki dan tidak memiliki pretest. Untuk yang terakhir itu ada factorial experimental design, digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen secara bersamaan untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil. Dalam desain faktorial penuh, semua kombinasi dari variabel diuji, memungkinkan analisis interaksi antara variabel. Desain faktorial tidak penuh menguji beberapa kombinasi, tetapi tidak semua, yang dapat lebih efisien dalam beberapa situasi. Terakhir, desain faktorial dengan variabel moderator, mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika yang ada dalam penelitian. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai penelitian eksperimental. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.